Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Bagi orang yang dicerai itu punya hak untuk mendapatkan mata'. Mata' itu apa artinya? Ya tadi nafkah, pakaian dan seterusnya. Asbab nuzulnya bagaimana ayat ini? Ibnu Jarir dari Ibnu Zaid mengatakan ketika ayat ini turun, bukan ayat ini turun ya, ketika ayat 236 turun yang sudah kita baca, wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruh wa 'alal muqtiri qadaruh mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Ini ayat yang sudah kita baca kemarin dulu. In ahsanta fa'alta wa illam arudda dzalik wa illam arudda dzalika lam af'al fa anzalallah. Jadi bukan ya. Qala rajulun, kan begini ayat ini. Kalau kamu sudah menceraikan perempuan itu, kamu apa? Harus ngasih nafkah yang mata tadi ya, uang dan seterusnya yang buat mereka seneng, yang buat perempuan itu seneng. Jadi bagi orang kaya ya sesuai kekayaannya. Bagi orang nggak punya harta ya sesuai dengan yang dia miliki sedikit. Laki-laki mengatakan kalau rajulun in ahsantu fa'altu. Kalau saya orang baik ya saya lakukan. Wa illam arudda dzalika, kalau saya menolak ayat itu ya saya nggak melakukan gitu. Apa maksudnya? Jadi saya mau kasih terserah, nggak kasih terserah gitu. Atau sebaliknya, meskipun saya kaya saya kasih sekedarnya aja kan gitu. Akhirnya turun ayat ini. Wal mutallaqati mata'un. Setiap yang perempuan yang dicerai punya hak mata. Jadi kalau kamu nyari istri juga mikir-mikir ngasih mata itu nanti. Kalau kamu punya mobil 5 kasih 3 kan begitu, atau kasih 2. Wah, repotin juga ya. Udah enggak usah dicerai sini aja. Paham ya? Nyerah ngasih mobil, ngasih rumah, ngasih pakaian kan gitu mestinya. Kalau kamu punya rumah kos-kosan 10 kamar kasih dia 5 kan gitu tempat tinggalnya. Ya kan? Sama kasih uang kan? Itulah. Nah, ini mata'un bil ma'ruf. Ini hak perempuan ini. Jadi jangan cerai kemudian assalamualaikum salam selesai, bukan. Tapi tetap ada hubungan konsekuensi zahir ini. Yaitu mata' tadi. Bil ma'ruf dengan kebaikan. Kalau kamu nggak melakukan silahkan, tapi kamu pasti nggak pakai ini ya, menderita di dunia. Kenapa menderita di dunia? Karena kamu nggak taat sama Allah. Itu. Kalau kamu 1 M ya kasih istrimu 500 juta, 300 juta. Wah, itu nggak mungkin kasih juta. Menderita ibu nanti kan. Nah, maka daripada kamu eman 500 sudah kasih istri yang sudah dicerai, nggak usah cerai ya sini aja wis. Ya kan? Nah, ini masalah. Nah, kalau orang-orang yang bagus istrinya solehah, ya ada yang nambah lagi ya daripada menghilangkan satu koleksi kan mendingan. Oh ya, ya ini kan halal tuh itu. Justru yang kalau menurut saya Allah ya, memang banyak orang-orang aktivis gender, kiai-kiai yang aktivis gender itu juga mengatakan poligami itu nggak baik atau poligami itu nggak ideal, poligami itu bukan perintah awal dan seterusnya banyak tafsir. Tapi kalau saya sendiri pribadi Allah ya, itu justru poligami itu yang dianjurkan daripada monogami. Karena sudah jelas kan, masna wa thulatha, baru wahid itu kan terakhir solusi. Ya kita mau tekstual, kita terserah lah. Saya sudah banyak argumentasi macam-macam. Iya banyak ada kiai yang mengatakan poligami itu nggak bagus, gini-gini. Istilah apa terserah ya, kita punya pendapat ya. Kalau saya pribadi Allah itu memang idealnya itu masna wa thulatha wa ruba'. Karena laki-laki yang kokoh itu laki-laki yang mampu menolong banyak orang. Kita menikah itu kan sebenarnya menolong yang dinikahi kan. Secara finansial kan. Angkat derajat juga kan. Kalau kita kaya loh ya. Yang jadi masalah, sudah laki-lakinya nggak punya uang, nambah istri itu tak masalah lagi menurut saya itu. Loh iya kan mestinya. Tapi ya laki-laki kembali ke keyakinan. Wa ankihul ayyama minkum ila akhiri iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Maka sahabat itu kalau ketika miskin solusinya nikah lagi. Miskin lagi nikah lagi. Sampai ketiga Nabi masih miskin nikah lagi sampai 4. Nah, nikah keempat baru dapat janda yang punya pabrik tekstil. Nah, jadi nikah itu juga solusi untuk membangun ekonomi yang mapan. Paham enggak? Kalau kamu yakin, repotnya kalau nggak yakin ya tidak masalah. Ya, nah, supaya bisa yakin coba dulu. Wah ini on the record bahaya ini. Ya nggak suka kan problem ya. Tapi apa ya pendapat lah. Ya saran saya ya kalau nggak mau menerima ya jangan mengingkari ayat itu. Masna wa thulatha wa ruba', baru wahidatan itu solusi terakhir. Ya itu.
Tapi ya banyak juga masyayikh yang masna, banyak masyayikh juga yang cuma satu, tergantung kondisinya masing-masing, yang tahu hanya dirinya. Bahkan ada yang Nawawi nggak nikah malahan, ya, Nawawi bilang nggak nikah. Udah milih yang mana terserah ya. Kalau saran saya nikah saja, jangan nggak nikah. Ya, kita belum seperti Imam Nawawi kan, beda, beda model ya. Seperti Rasulullah aja. Bil ma'rufi dengan baik, biqadril imkan dengan semampunya. Haqqan sebagai hak, nusibah bi fi'lihi al muqaddar, dinasabkan dengan fi'il muqaddar. Haqqan ya. Ay mati'uhunna haqqan. 'Alal muttaqina, kepada orang-orang bertakwa. Wajib bagi yang bertakwa. Jadi kalau bertakwa ya beda. Allah Ta'ala kepada Allah. Karrarahu, diulang-ulang sama Allah ayat ini atau firman ini, liya'umma, supaya umum ya, supaya menjadi rata semuanya, kena semuanya, al-mamsusata, termasuk perempuan yang sudah disentuh, dijima. Ayudon. Idil ayatus sabiqatu, karena ayat yang sebelumnya itu fi ghairiha, selain mamsusah. Mas saya musuh ya, menyentuh ya, mamsusun, masun, mamsusun ya. Kadzalika, seperti itulah, kama bayyana lakum, Allah memberikan kalian penjelasan, ma dzukira, apa yang telah disampaikan, yang disebutkan. Kadzalika yubayyinullahu lakum, Allah menjelaskan kepada kalian semuanya, ayatihi, ayat-ayatnya. Kenapa? La'allakum taqilun, supaya kalian semuanya itu berpikir ya, dengan jernih, tatadabbarun, berpikir ulang, tadabbur, angan-angan lagi. Kayak tadi, mau dicerai ya saya kasih uang gitu, daripada dikasih uang, ngasih uang orang lain kan, sudah orang lain kan, mendingan gak usah dicerai, dirawat yang bagus, diwiriti kalau akadnya kurang bagus kan gitu ya. Kalau isinya kurang bagus akadnya, didoain, puasai, wiritan, insyaallah itu 40 hari sudah tunduk lagi. Dan maksimal 40 hari itu. Kalau 40 hari belum tunduk, insya Allah tunduk. Selama dia manusia, insya Allah tunduk. Ya. Allah alam bisawab.